Hai, hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk belajar tentang integral. Baik, pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri saya sendiri dulu. Nama saya adalah Eka Budiarto. Saya adalah dosen di Mechatronics Engineering dan juga di IT, Information Technology, di Swiss German University atau SGU. Pendidikan saya dulu S1 di ITB di Bandung, kemudian di S2-nya di Kaiserslautern di Jerman, dan S3-nya di Delft di Belanda. Oke. Pertama, mari kita mulai dengan pengertian tentang integral. Ada dua macam jenis integral, yaitu indefinite integral atau integral tak tentu, dan definite integral atau integral tertentu. Nah, indefinite integral itu adalah sebenarnya sebuah proses kebalikan dari turunan. Jadi dilambangkan seperti ini, integral fx dx. Nah, berarti f kecil diintegralkan, menghasilkan f besar x tambah c. Nah, karena dia kebalikan dari turunan, artinya apa? Kalau kita menurunkan sisi yang kanan ini, fx tambah c diturunkan, hasilnya harus menghasilkan f kecil. F besar itu disebut dengan nama antiderivatif atau anti turunan. Artinya apa? Berarti dia kebalikan turunan. Artinya kalau si F ini diturunkan, F besar diturunkan, hasilnya adalah F kecil dari dalam integral. Contohnya apa? Contohnya kalau kita punya F kecilnya X, maka F besarnya adalah setengah X kuadrat. Karena turunan dari setengah X kuadrat adalah X kecil. Nah, kita lihat di sini sudah ada antiderivatif F, tapi kenapa masih ada C? Nah, C ini adalah sebuah konstanta. Kenapa dia masih di sana? Karena turunan dari konstanta itu 0. Sehingga akhirnya totalnya fx tambah c ini kalau diturunkan tetap menghasilkan f kecil. Jadi yang kita dapatkan dari indefinite integral itu adalah fungsi f, ya, f besar, dan hasil penjumlahan f besar dengan sebuah konstanta, bisa positif atau bisa negatif. Jadi mendapatkan sebuah family. Karena itulah disebut dengan nama indefinite integral, karena hasilnya tidak satu. Sedang apa yang disebut dengan definite integral? Definite integral itu dihubungkan dengan luas. Luas di bawah sebuah fungsi. Jadi misalnya kita punya fungsi ini, fungsi yang biru ini. Namanya kita sebut fungsi f kecil x. Nah, kita mau menghitung luas di bawah fungsi ini. Nah, bagaimana cara kita melakukannya? Nah, kita bisa melakukannya dengan cara kita membagi dulu daerah X-nya ini dalam partisi-partisi. Biasanya partisi yang kita ambil sama besar. Jadi artinya beda X-nya ini, X1 min X0, atau X2 min X1, X3 min X4, X4 min X3, semuanya sama, yaitu delta X. Nah, kemudian setelah kita membuat partisi, kita bisa membuat sekarang persegi panjang ini. Nah, kemudian luas dari di bawah kurva fx kecil ini, kita akan aproksimasi dengan penjumlahan dari luas persegi panjang ini. Jadi, kita lihat, apa kalau persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Misalnya persegi panjang pertama, panjangnya berapa? Panjangnya adalah setinggi ini, ya, yang hampir setengah ini. Ini apa nilainya? Nilai ini sebenarnya nilai f kecil pada saat x-nya sama dengan x1, ya kan? Berarti panjangnya fx1 dan berapa lebarnya? Lebar tadi adalah perbedaan x atau delta x. Jadi fx1 kali delta x ini menghasilkan luas persegi panjang pertama. Kemudian persegi panjang kedua ya serupa, tapi di sini tingginya adalah f, harga nilai f kecil ketika x-nya sama dengan x2. Fx2 dikalikan delta x dan seterusnya. Sehingga kita bisa dengan ini kita mengaproksimasi luas di bawah kurva ini dengan penjumlahan 4 persegi panjang. Disebut dengan nama A4, 4 dari 4 persegi panjang.
Nah, bentuk ini bisa kita tuliskan dengan menggunakan bentuk notasi sum, ya, notasi sum atau notasi sigma ini. Nah, kita lihat ini artinya fxi, nah, i-nya bisa berubah 1, 2, 3, 4, 1 sampai 4 bisa berubah i-nya dikalikan delta x semua. Nah, ini artinya simbol ini untuk penjumlahan seperti ini. Nah, kita lihat sekarang bahwa kalau menggunakan hanya 4 persegi panjang, maka luas aproksimasi dari penjumlahan persegi panjang itu belum betul-betul sama dengan luas di bawah kurva fx. Misalnya ada daerah-daerah ini yang kosong, yang putih ini. Ini daerah-daerah yang belum ikut terhitung oleh jumlah luas persegi panjang. Atau luas yang di sini, yang di atas kurva ini. Nah, ini adalah luas-luas yang sebenarnya tidak ikut termasuk di dalam luas di bawah kurva. Nah, jadi masih ada kesalahannya. Bagaimana supaya kesalahan ditambah kecil? Nah, caranya adalah membuat partisinya lebih kecil. Bisa dibayangkan kalau sekarang persegi panjangnya tambah kurus, ya tipis-tipis begitu, maka maka jumlah kesalahannya akan semakin kecil. Artinya apa? Luas yang sesungguhnya itu akan tercapai jika n atau jumlah persegi panjang yang dipakai itu sangat besar atau menuju tak hingga. Dituliskan dengan limit dari n menuju tak hingga untuk an. Artinya apa? Limit n menuju tak hingga dari ya sum seperti ini, tapi kadang bukan sampai 4, tapi sampai n, dan n-nya menuju tak hingga. Nah, penjumlahan yang seperti ini itu kita beri nama, yaitu disebut integral tertentu atau definite integral. Nah, dituliskan integral A sampai B fx dx. F-nya ini F, ya, dan dx-nya lihat delta x menjadi dx. Nah, jadi bentuk partisinya itu menentukan bagaimana kita memformulasikan integral. Pasti sama sepertinya F, dan delta x, delta x jadi delta x. Kemudian ini adalah batasnya, batas integrasinya dari A sampai B. Berarti dalam hal ini dari x0 sampai x4. Oke. Nah, integral tertentu ini atau definite integral ini mempunyai kaitan dengan integral tak tentu atau indefinite integral. Kaitannya apa? Ternyata integral ini, integral definite integral ini bisa dihitung sebagai pengurangan dari antiderivatif atau antiturunan di B dikurangi antiderivatif di A. Ya, sedang antiderivatif sendiri itu didapatkan dari mana? Didapatkan dari indefinite integral seperti ini. Oke. Kita lihat contohnya. Contohnya misalnya kita mau menghitung integral dari 0 sampai 3 untuk fx dx. Dengan f itu didefinisikan sebagai fungsi ini. Jadi dari 0 sampai 2 bentuknya adalah garis lurus 2x, kemudian x besar dari 2 bentuknya konstan sampai dengan 1. Nah, karena kita mau menghitung integral dari 0 sampai 3, tadi kita lihat definisinya apa? Definisinya adalah luas di bawah kurva fx. Nah, kurva fx-nya sekarang terbagi 2 bagian, maka kita membagi juga dalam 2 bagian, dari 0 sampai 2 dan 2 sampai 3. Nah, dari 0 sampai 2, luasnya di bawah kurva fx dari 0 sampai dengan untuk x0 sampai 2, bentuknya apa? Bentuknya adalah sebuah segitiga. Karena bentuknya segitiga, maka luas segitiga itu gimana? Hitungnya setengah kali alas kali tinggi. Berarti setengah kali alasnya di sini 2, kali tingginya 4. Setengah kali 2 kali 4, sama dengan 4. Sedang integral dari 2 sampai 3 fx dx, itu dia apa? Luas di bawah kurva. Untuk kurva fx, untuk daerah x dari 2 sampai 3. Bentuknya sekarang apa? Bentuknya adalah sebuah bujur sangkar. Nah, sisinya berapa? Sisinya ini, sisi X-nya dari 3 kurang 2, 1. Dan sisi dalam arah Y-nya, ya, harga Y, 0, harga Y sama dengan 1, dikurangi harga Y sama dengan 0. Jadi 1 juga. 1 kali 1, 1. Berarti integral ini dari 0 sampai 3 fx dx, hasilnya adalah 4 tambah 1 sama dengan 5. Nah, bagaimana cara kita menghitung integral ini dengan menggunakan indefinite integral tadi, antiderivatif. Nah, caranya adalah kita lihat integral fx dx
Nah, pertama kita lihat fx dx. Nah, itu berarti apa? Kita membuat partisinya seperti ini. Ya, ya. Tingginya fx, lebarnya dx. Nah, makanya kita integralnya seperti itu, fx dx. Jadi bentuk partisi dengan formulasi integral itu sangat berkaitan. Nah, sekarang fx-nya untuk daerah ini adalah 2x dx. Nah, hasilnya nanti dicari sekarang antiderivatif 2x, yaitu x kuadrat. Nah, tadi kita lihat hubungannya antiderivatif di B dikurangi antiderivatif di A. Berarti ini antiderivatifnya. Nah, nanti di notasi ini artinya antiderivatif di X sama dengan 2 dikurangi antiderivatif ini ketika X-nya sama dengan 0. Berarti dimasukkan sekarang X kuadrat ketika X-nya sama dengan 2 adalah 4. Dan X kuadrat ketika X sama dengan 0 adalah 0. 4 kurang 0 sama dengan 4. Lihat, hasilnya sama dengan hasil kalau kita menggunakan geometri. 4 dan 4. Kemudian integral dari 2 sampai 3 fx dx. Nah, ini berarti juga lihat partisinya seperti ini. Ya, tingginya fx, lebarnya dx. Ya, sangat penting untuk pertama kali kita menggambar dulu partisi sebelum kita membuat formulasi integral. Ya, beda bentuk partisi akan menghasilkan bentuk formulasi integral yang berbeda juga. Dalam hal ini fx-nya adalah 2 sampai 3, harganya 1, nilainya 1 dx. Nah, sekarang apakah antiderivatif dari 1? Yaitu x. Nah, sama seperti ini, kita menghitung nilai x untuk x sama dengan 3, dan nilai x untuk x sama dengan 2. 3 kurang 2 sama dengan 1. Kita lihat hasilnya sama juga dengan kita menggunakan geometri. Nah, sekarang kita mencoba melihat soal yang sedikit lebih kompleks. Nah, misalnya di sini kita melihat daerah yang dibatasi oleh dua grafik, yaitu grafik Y sama dengan 3 min X, garis yang merah ini, dan parabola Y sama dengan X kuadrat min 9. Oke, yang biru ini. Nah, pertama kita harus mencari dulu batasnya. Bagaimana mencari batas? Batasnya itu adalah perpotongan. Perpotongan antara garis Y sama 3 min X dengan parabola Y sama dengan X kuadrat min 9. Caranya gimana? Kita lihat pada perpotongan ini, nilai X dan nilai Y-nya sama untuk dua kurva tersebut. Nah, maka berarti kita bisa mencarinya dengan menyamakan 3 min X sama dengan X kuadrat min 9. Kita melakukan sedikit aljabar, sehingga kemudian faktorisasi. Nah, dapat faktorisasi ini berarti nilai yang memenuhi adalah X min 3 sama dengan 0, atau X tambah 4 sama dengan 0. Berarti kita mendapatkan nilainya bisa X sama dengan min 4, atau X sama dengan 3. Itu batas-batasnya. Jadi min 4 di sini, dan 3 di sini. Oke, nah sekarang kita mau membuat integralnya dulu. Membuat integral, pertama kita membuat dulu partisinya seperti apa. Partisi yang kita pakai di sini misalnya bentuknya vertikal seperti ini. Nah, berarti lebarnya delta X, ya kan? Atau dx nantinya. Sedang tingginya apa? Oh, tingginya berarti nilai ya untuk sebuah X ini nilai dari fungsi yang merah. Nilai fungsi yang merah itu apa? 3 min X dikurangi dengan nilai dari fungsi yang biru, yaitu apa? X kuadrat min 9. Ya. Tinggi besar ini selalu yang besar dikurangi yang kecil. Jadi dapatnya seperti ini. Nah, jadi sekarang kita sudah punya bahan-bahannya semua ya. Jadi ini tingginya tadi ya 3 min X, dari sini dikurangi X kuadrat min 9 untuk sebuah nilai X. Nah, ini tingginya dikalikan lebarnya dx, dan ini batasnya dari min 4 sampai 3. Nah, pertama kita lakukan sedikit penyederhanaan secara aljabar. Saya kira teman-teman semua bisa melakukannya, dapatkan seperti ini. Nah, baru kemudian kita cari untuk per term ini atau per bagian ini, kita cari sekarang antiderivatifnya. Jadi min X kuadrat antiderivatifnya apa? Min X pangkat 3 per 3. Min X antiderivatifnya apa? Min X kuadrat per 2. 12 nilai antiderivatifnya 12X. Nah, nanti dievaluasi di 3, di harga X sama dengan 3, dan di harga X sama dengan min 4. Ini di harga X sama dengan 3,
Jadi harga X sama dengan 4, terus dikurangkan. Sehingga kita mendapatkan hasil seperti ini. Nah, hasil inilah adalah luas dari daerah yang dibatasi oleh kedua buah kurva tersebut. Ya, oke. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, nanti kita lanjutkan lagi di sesi selanjutnya. Tetap semangat ya teman-teman. Terima kasih.